Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini untuk materi pengawasan syariah yang sudah saya janjikan minggu-minggu sebelumnya, sebelum hari raya. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik tentang jurnal yang nanti harus kita baca dan harus kita pahami. Nanti saya jelaskan maksudnya apa, metodologinya seperti apa, kenapa begitu, dan hasilnya apa. Baiklah, saya awali. Jadi ini ada satu jurnal dengan judul Penerapan Kaidah Maqasid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. Ini kaitannya dengan materi yang sudah saya jelaskan minggu sebelumnya ya, tentang istinbatul ahkam dalam fikih muamalah. Ini kebetulan kita akan bahas fokus ke maqasid syariah di perbankan syariah di Indonesia itu. Nah, jurnal ini ditulis oleh Nur Nazli. Nama jurnalnya Ijtimaiyah, volume 7 nomor 1 Februari 2014. Udah lama ya, tapi nggak apa-apa. Ini kaitannya dengan pemahaman kita tentang kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah. Nah, baiklah, saya awali. Jurnal ini tidak istimewa sebenarnya. Saya itu udah lama mendambakan mahasiswa itu menulis skripsi itu dengan metodologi seperti ini, dengan metode seperti ini. Nah, jadi ini artikel ini atau penelitian ini itu bukan penelitian lapangan. Ini adalah penelitian pustaka atau studi pustaka atau library research. Jadi library research. Jadi riset kepustakaan gitu. Hanya risetnya itu dikaitkan dengan produk perbankan syariah. Nah, maka teman-teman kalau buat skripsi seperti ini nanti itu tidak usah ke lapangan, tidak usah cari data, cukup membaca banyak referensi gitu. Nah, saya menantang mahasiswa untuk buat skripsi seperti ini, sampai sekarang belum ada yang berani. Padahal ini sederhana sekali. Coba kita lihat dari abstrak ini nggak usah saya jelaskan. Ini pakai bahasa Inggris, tidak diterjemahkan, tapi bahasa Inggrisnya ngaco. Nah, saya terjemahkan juga kaidah gramatikalnya itu nggak pas gitu. Jadi oke lah, saya akan menjelaskan mulai dari pendahuluan. Jadi pendahuluan itu gini. Jadi pendahuluan itu biasanya, saya tadi katakan bahwa jurnal ini tidak istimewa amat ya, tidak bagus-bagus amat. Jadi pendahuluannya itu tidak banyak, hanya 3 alinea kalau nggak salah, 3 atau 4 alinea gitu. Jadi dia langsung to the point aja ya, to the point, langsung ke membahas ini. Nah, pentingnya ini. Jadi langsung membahas ini. Lalu masuk ke pentingnya penelitian ini. Nah, langsung ke dikaitkan dengan produk perbankan syariah, usul fikih, maqasid syariah secara filosofis, dan rasionalitas akad-akadnya. Nah, begitu langsung ke permasalahan. Nah,
Yang jadi masalah adalah apa? Ini sejauh mana kaidah-kaidah mahfudz syariah tersebut diterapkan oleh para pihak. Para pihak yang dimaksud adalah ini pemberi fatwa atau DSN MUI yang dimaksud. Nah ini, lalu ke pembahasan. Jadi tidak ada metodologi ditulis di sini, tidak ada metodenya, metode apa. Kalau jurnal seperti ini metodenya kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research gitu. Nah pembahasannya juga agak bertele-tele, tapi ada yang menarik. Sebenarnya pembahasan intinya itu hanya ini, yang B pembahasan itu ada 5, misalnya 1 ini konsep dan perkembangan mahfudz syariah, lalu 2-nya ini agak panjang karena memang hanya teori saja, hanya menulis teori saja. Duanya urgensi mahfudz syariah dalam perumusan produk perbankan syariah, lalu 3-nya penerapan mahfudz syariah dalam fatwa DSN. Harusnya pembahasan itu cukup 3 ini, tapi ditambah lagi dengan keempat dan kelima. Bukan malah menyelesaikan pertanyaan dari rumusan masalah, tapi malah menambah menambah tulisan yang tidak perlu. Nah ini proses penerapan hukum fatwa, terus nomor 5-nya prinsip-prinsip syariah dalam fatwa DSN. Nah harusnya 4 dan 5 ini di awal, tidak di akhir begini. Akhirnya kesimpulan dari jurnal ini tidak pas gitu, dikaitkan dengan permasalahan. Nah inilah kira-kira jurnal. Jadi jurnal itu perlu kita kritisi juga. Jadi tidak semua jurnal yang ada itu bagus. Oke lah, saya akan jelaskan sedikit. Udah saya jelaskan tadi, tapi perlu saya buat presentasinya dalam bentuk PowerPoint supaya teman-teman memahami ini. Dan kelemahannya lagi, selain yang saya sebutkan tadi, daftar pusakanya itu kalau untuk sebuah karya ilmiah yang library research, daftar pustakanya itu kurang. Nggak boleh, library research itu harus banyak bacaan, karena kita itu bisa menulis kalau kita banyak membaca. Kalau bacaannya cuma segini sudah mengkritisi keputusan DSN, nah itu pasti hasilnya tidak memuaskan. Coba aja kita lihat, kita baca kesimpulannya ya, itu tidak sinkron dengan masalah yang dikemukakan. Nah itulah kira-kira isi dari jurnal ini, termasuk kelemahannya. Nanti kalau saya tanya di ujian, tolong teman-teman dijawab dengan cermat, dan yang penting harus dibaca. Kalau nggak dibaca nggak ngerti. Oke, saya akan kesini menjelaskan tadi ya, uraian tadi. Jadi tadi judulnya penerapan kaidah mahfudz syariah dalam produk perbankan syariah. Nah pendahuluannya tadi itu itu langsung to the point. To the point-nya apa? Perumusan setiap produk perbankan dan keuangan syariah tidak terlepas dari kajian usul fikih dan mahfudz syariah. Nah dia langsung ke sini. Jadi biasanya kalau pendahuluan itu kan dari umum, cerita keumuman dari tulisan itu, lalu mengerucut sampai kepada permasalahan. Kalau ini dia langsung to the point, karena memang ini kajian pustaka ya. Nah, maka to the point-nya yang kedua langsung ke sini, kalangan akademisi dan praktisi
itu harus memahami metodologi istinbat dan ijtihad ulama dalam merumuskan suatu masalah hukum Islam. Nah, terkhusus dalam merumuskan produk perbankan syariah. Nah, dia langsung ke sini. Lalu yang kedua di pendahuluan itu diungkap pentingnya penelitian. Nah, pentingnya penelitian ini apa? Karena terkait dengan produk perbankan syariah, usul fikih yang berwawasan makosid syariah itu memberikan filosofis dan pemikiran rasional tentang akad-akad setiap produk perbankan syariah. Maka penelitian seperti ini jadi penting, karena kalau tidak paham tentang usul fikih dan makosid syariah, maka perumusan produk itu bisa menyimpang dari kaidah syariah. Maka yang jadi permasalahan di penelitian itu apa, sejauh mana kaidah-kaidah makosid syariah tersebut diterapkan oleh para pihak yang merumuskan produk-produk perbankan syariah. Siapa? Terutama DSN selaku pemberi fatwa. Nah, ini dia tujuannya itu pengen mengkritisi fatwa DSN. Nah, jadi maka tujuannya apa? Melalui makalah ini dia akan dipaparkan tentang konsep makosid syariah dan penerapannya oleh DSN dalam mengeluarkan fatwa berkaitan dengan produk perbankan syariah di Indonesia. Nah, ini cukup luas ya. Kalau nulis luas begini jadi kajiannya tidak fokus begitu. Oke, kita langsung ke pembahasan saja. Ada yang menarik dari pembahasan ini, terutama yang pertama ini konsep dan perkembangan makosid syariah. Ini dia membahas teori seluk-beluk sampai detail mengenai makosid syariah. Nah, maka dia menjawab ini 4 W dan 1 H ini. Why, what, terus when, who, sama how. Nah, ini saya jelaskan. Ada yang menarik teman-teman, jadi coba lihat ini bedanya jurnal ilmu-ilmu keagamaan dengan jurnal terutama ilmu-ilmu ekonomi. Di sini tuh di jurnal ini itu gaya selingkungnya, namanya gaya selingkung ya. Gaya penulisan jurnalnya. Dia kajian pustakanya, jadi kutipan seperti ini, misalnya ini langsung di sini. Ini namanya footnote, jadi catatan kaki. Dia tidak menyebutkan pengarang dan tahunnya di sini. Tidak menyebutkan pengarang dan tahunnya di sini, tapi pakai footnote 1. Coba kita lihat 1 di bawahnya biasanya. Nah, di sini. 1 itu oleh siapa? Satria Effendi, M. Zen. Judulnya apa? Usul Fikih. Penerbitnya siapa? Pranada Media, Jakarta tahun 2005, halaman 237. Nah, gitu. Yang 2 misalnya, 2 mana ini? 2. Nah, 2 itu oleh siapa? Oleh ini istilah ya, penjelasan dari istilah. Tapi disebutkan juga istilah ini dijelaskan oleh ini Riza Mustansyir dan Misnal Munir. Judulnya Filsafat Ilmu, Pustaka Praja Yogyakarta tahun 2001, halaman 16. Nah, 3-nya ini, 4-nya ini. Jadi dia modelnya catatan kaki atau footnote, bukan mencantumkan nama pengarang dan tahun di sini. Nah, ini bedanya dengan biasanya jurnal-jurnal yang kita kenal selama ini. Nah, seperti jurnal yang kemarin saya sebutkan, yang saya jelaskan di mata kuliah yang lain, di manajemen risiko asuransi, itu kan tidak begini modelnya. Nah, ini supaya kita pahami juga. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini menjawab apa, siapa, bagaimana, mengapa dan siapa. Nah, jadi misalnya begini. Pembahasan yang pertama itu tentang konsep pengembangan makosid syariah. Ini dijelaskan tentang mengapa perlu adanya makosid syariah. Nah,
Mengapa? Ini dijawab bahwa mahkota syariah itu dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, gitu. Menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung atau tidak dibahas oleh Al-Quran dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Nah, ini pentingnya. Mengapa perlu maqasid syariah? Apalagi zaman sekarang dengan masa Rasulullah sudah 1400 tahun lebih ya. Ini memang harus ada apa ya? Harus ada, kemarin saya sebutkan itu ada rekonstruksi fikih muamalah. Bukan kita membuat syariat baru, tapi kita harus melihat perkembangan zaman dan mensikapi perkembangan itu dengan melahirkan hukum-hukum yang sesuai dengan zamannya. Nah, maka inilah pentingnya maqasid syariah. Yang kedua apa? Apa maqasid syariah itu? Maqasid syariah itu dijelaskan di sini secara panjang lebar, dan kapan munculnya, cikal bakalnya itu diawali oleh Imam Al-Juwaini, lalu dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, ini waktunya 505 Hijriah atau 1111 Masehi, dan oleh Imam Shatibi tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi. Nah, ini siapa dan kapannya terjawab. Ini tokoh-tokohnya ya. Lalu bagaimana? Nah, bagaimananya itu di sini dijawab secara khusus, itu pendapat As-Shatibi dalam bukunya, dalam kitabnya Al-Muwafaqat ya. Nah, maka kitab ini merupakan magnum opusnya. Magnum opus itu kayak kitab induk gitu loh. Jadi di bidang maqasid syariah. Nah, ini membagi kategori menjadi dua, apa itu? Qasd al-syar'i dan qasd al-mukallaf. Jadi maksud dari syariah atau maksud dari Allah dan Rasul itu mensyariatkan sesuatu hukum, dan maksud dari manusia itu sebagai taklif atau sebagai makhluk yang mutakallaf ya. Jadi yang dibebani hukum. Nah, itu. Inilah jawaban dari pembahasan yang pertama. Yang kedua itu dibahas tentang urgensi maqasid syariah dan perumusan produk perbankan syariah. Nah, di sini menjawab pertanyaan penelitian secara konseptual. Nah, jadi secara konseptual itu dijawab di sini. Nah, ini saya kutip sedikit satu atau dua kalimat. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, ini kesimpulan dari yang bagian kedua ini ya. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam penerapan regulasi perbankan syariah yang terpenting adalah tercapainya maqasid syariah. Nah, apa itu? Yakni keseimbangan dan terwujudnya kemaslahatan antara sektor moneter dan sektor real. Dengan demikian, kemaslahatan itu tidak hanya diperuntukkan bagi sektor moneter, akan tetapi juga kemaslahatan bagi sektor real. Nah, gitu. Inilah kira-kira. Lalu yang ketiga itu penerapan maqasid syariah dalam fatwa DSN MUI. Nah, ini sebenarnya jawaban dari permasalahan penelitian ini secara praktis. Nah, dia ya pengarang atau peneliti itu langsung sampling dari apa yang dibahas di fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010. Nah, ini dikritisi ya, ini fatwa ini dikritisi lalu disimpulkan. Nah, kira-kira begitulah. Nah, karena apa ya, kalau saya melihat kalau kita itu tidak biasa berijtihad lalu mengkritisi, pasti kritikan kita itu lemah gitu. Demikian juga ini orang yang dosen IAIN tadi itu mengkritisi fatwa DSN MUI gitu. Nah, dia mungkin
ya dalam kapabilitasnya sebagai akademisi bolehlah gitu. Tapi saya lihat dari tulisannya itu banyak kelemahannya. Nah, maka teman-teman dari jurnal ini, dari jurnal yang kita bahas ini, tolong jurnalnya dibaca ya, supaya kita semua paham tentang maqasid syariah dan penerapannya dalam fatwa DSN MUI. Minimal kita punya wawasan lah bahwa ini loh maksudnya, maksud syariah itu begini, lalu diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia itu seperti ini. Minimal kita bisa punya wawasan hal yang sederhana seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tolong ini dibaca. Nanti di ujian saya akan bertanya tentang misalnya hal-hal yang sederhana. Kalau latar belakangnya seperti ini, kira-kira rumusan masalahnya seperti apa misalnya begitu. Lalu misalnya kelemahan dan kelebihan dari jurnal ini, dari tulisan ini. Lalu yang lainnya misalnya tentang, saya tadi menyinggung kesimpulannya itu, kesimpulan suatu tulisan itu mestinya menyimpulkan apa yang sudah ditulis, itu apa yang sudah diuraikan. Tapi saya lihat di sini kesimpulannya itu beda dengan tulisannya. Nah, maka nanti teman-teman juga bisa aja saya tanya seperti itu. Apakah kesimpulannya itu sudah benar? Nah, kalau tidak benar, yang benar seperti apa? Bisa aja saya tanya begitu ya. Nah, lalu daftar pustakanya juga, ini tulisan studi pustaka tapi daftar pustakanya cuma 1 lembar gitu. Teman-teman yang saya bimbing skripsinya itu, saya selalu menekankan daftar pustaka itu minimal 50 lah untuk skripsi ya. Nah, ini seorang dosen harusnya lebih baik dari skripsinya mahasiswa gitu. Nah, inilah kira-kira ya tulisan dari dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Inten Lampung, yang kita berterima kasih atas tulisannya, dan kita kritisi juga. Di dunia akademis itu kan boleh mengkritisi, dan itu hak akademis. Maka nggak boleh itu orang adakan seminar kok diancam oleh pendukung penguasa, itu nggak boleh itu. Nah, oke lah, demikian penjelasan dari saya. Ini bisa dibaca dan difahami, mudah-mudahan memberikan manfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.